sahabat statistik. Senang sekali bisa berjumpa dalam kegiatan sosialisasi KBLI 2025 sebagai bagian penting dari persiapan sensus ekonomi 2026. Pada video ini, kita akan membahas kategori A, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Mari sama-sama kita memahami kategori ini. Kategori ini mencakup pembudidayaan dan pengambilan sumber daya alam nabati dan hewani, yang meliputi pertanian tanaman, budidaya dan pembibitan hewan, pemanenan kayu dan tanaman lainnya, penangkapan serta pembudidayaan ikan dan biota air lainnya, dan produksi produk hewan dari peternakan atau habitat aslinya. Kategori ini juga mencakup pertanian organik, budidaya tanaman tanpa tanah, hidroponik, aquaponik, aquakultur, budidaya tanaman rekayasa genetika, dan hewan rekayasa genetika. Yang perlu kita pahami yaitu kategori ini tidak mencakup beberapa aktivitas seperti pengolahan lanjut hasil pertanian atau perikanan menjadi produk baru karena masuk ke kategori C. Pembangunan jaringan irigasi atau pembersihan lahan konstruksi karena masuk ke kategori F. Aktivitas penangkapan dan penyimpanan emisi karbon secara teknis atau industri karena masuk ke kategori E. Aktivitas rumah tangga yang memproduksi barang untuk kebutuhan sendiri yang tidak dapat dipisahkan karena masuk ke kategori U. Secara umum, kategori A terdiri dari 3 golongan pokok. Golongan pokok 01 yaitu pertanian tanaman, peternakan, perburuan, dan kegiatan jasa terkait. Golongan pokok 02 yaitu pengelolaan kehutanan dan pemanenan kayu. Dan golongan pokok 03 yaitu perikanan. Golongan pokok 01 mencakup 2 aktivitas dasar, yaitu produksi tanaman dan hewan, yang dirinci dalam 6 golongan, 3 digit, golongan 011, golongan 012, dan 013, mencakup kegiatan pertanian tanaman, meliputi tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura, baik di lahan terbuka, rumah kaca, maupun menggunakan metode modern seperti hidroponik atau aquaponik. Termasuk di dalamnya adalah penyerapan dan penyimpanan karbon secara alami melalui penanaman tanaman semusim atau tahunan. Golongan 014 mencakup kegiatan peternakan, mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, unggas, serta hewan lainnya seperti serangga atau ulat sutera. Golongan 017 juga mencakup penangkapan dan perburuan hewan, kegiatan penangkapan satwa liar untuk tujuan komersial, pengendalian populasi, atau penelitian. Golongan ini juga mencakup aktivitas jasa penunjang, misalnya jasa penyiapan lahan, pemanenan, pengolahan pasca panen untuk pasar primer, serta jasa penunjang peternakan seperti diseminasi buatan dalam golongan 016. Golongan 011 yaitu pertanian tanaman semusim. Golongan ini mencakup kegiatan penanaman tanaman yang berlangsung tidak lebih dari 2 musim panen, termasuk penanaman tanaman untuk menghasilkan benih berupa biji atau seed. Beberapa contoh kegiatan dengan KBLI 011 yang sering ditemui di Kalimantan Tengah diantaranya pertanian jagung, pertanian komoditas buncis, kacang panjang, pertanian padi sawah, pertanian padi ladang, dan lain sebagainya. Golongan 012, pertanian tanaman tahunan. Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang berlangsung lebih dari 2 musim tanam, baik tanaman yang setiap musim mati atau tanaman yang tumbuh terus-menerus, termasuk penanaman tanaman untuk menghasilkan benih berupa biji atau seed. Beberapa contoh kegiatan dengan KBLI 012 yang sering ditemui di Kalimantan Tengah diantaranya pertanian buah tropis dan subtropis seperti pisang, pepaya, nanas, rambutan, durian, jambu, mangga, buah naga, pertanian buah jeruk seperti jeruk bali, jeruk lemon, jeruk nipis, limau, jeruk siam, jeruk keprok. Pertanian kelapa, pertanian kelapa sawit. Juga ada KBLI 01291 untuk pertanian pohon karet. Selanjutnya, golongan 013 pembiakan tanaman. Golongan ini mencakup produksi semua jenis bahan tanam vegetatif termasuk batang stek, tunas, dan bibit untuk perbanyakan tanaman secara langsung atau pekerjaan grafting yang menggabungkan batang bawah dan batang atas. Beberapa contoh kegiatan dengan KBLI 013 yang sering ditemui di Kalimantan Tengah diantaranya pertanian tanaman hias seperti lidah mertua, keladi, palem, anggrek, mawar, anturium bunga yang semuanya masuk ke dalam KBLI 01301. Selanjutnya, golongan 014 peternakan.
Golongan ini mencakup budidaya dan pembibitan semua jenis hewan selain hewan air, termasuk hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata atau reptil, cacing, dan hewan kesayangan. Beberapa contoh kegiatan dengan KBLI 014 yang sering ditemui di Kalimantan Tengah diantaranya peternakan sapi potong, kambing potong, babi, ayam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada golongan 016, yaitu jasa penunjang pertanian dan pasca panen, yang mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa atau kontrak. Terakhir, di golongan pokok 01, yaitu golongan 017, perburuan, penangkapan, dan kegiatan jasa terkait. Golongan ini mencakup kegiatan perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap untuk tujuan komersial. Selanjutnya kita akan membahas golongan pokok 02, pengelolaan kehutanan dan pemanenan kayu. Golongan pokok ini dirinci dalam 4 golongan, 3 digit sebagai berikut. Golongan 021, yaitu silvikultur dan kegiatan kehutanan lainnya. Golongan 022, yaitu pemanenan dan pemungutan kayu. Golongan 023, yaitu pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dan golongan 024, yaitu jasa penunjang kehutanan. Secara umum, golongan pokok 02 ini mencakup kegiatan silvikultur, produksi kayu bulat, serta ekstraksi dan pemungutan produk hutan bukan kayu yang tumbuh secara liar. Selain produksi kayu, kegiatan kehutanan juga menghasilkan produk yang hanya melalui sedikit pemrosesan, seperti kayu bakar, arang, dan kayu bulat yang digunakan dalam bentuk yang tidak diproses. Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam, hutan semi alam, atau hutan tanaman. Beberapa contoh kegiatan dengan KBLI 02 yang sering ditemui di Kalimantan Tengah, diantaranya KBLI 02202 untuk pemungutan kayu untuk kayu bakar, dan KBLI 02300 untuk pengumpulan jamur liar di hutan. Selanjutnya, kita akan membahas golongan pokok 03, perikanan. Golongan pokok ini dirinci dalam 3 golongan, 3 digit sebagai berikut. Golongan 031 untuk penangkapan ikan dan biota air lainnya. Golongan 032 untuk pembudidayaan ikan dan biota air lainnya. Dan golongan 033 untuk jasa penunjang kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan. Golongan 031, perikanan penangkapan ikan dan biota air lainnya. Golongan ini mencakup kegiatan penangkapan ikan, yaitu pemungutan, penangkapan organisme air liar atau tidak dibudidayakan yang masih hidup, termasuk tumbuhan air, ikan hias, dan benih ikan yang berada di laut, pesisir, atau perairan darat untuk dikonsumsi atau tujuan lain, baik dilakukan menggunakan tangan atau berbagai jenis alat tangkap, seperti jaring dan peralatan pancing lainnya, termasuk menggunakan kapal, mencakup juga kegiatan pengolahan dan pengawetan hasil tangkapan jika kapal ini melakukan penangkapan ikan. Beberapa contoh kegiatan dalam KBLI 031 yang sering ditemui di Kalimantan Tengah, diantaranya KBLI 03110 untuk penangkapan ikan dan biota air lainnya di laut, KBLI 03120 untuk penangkapan ikan dan biota air lainnya di perairan air tawar seperti sungai dan danau. Golongan 032, pembudidayaan ikan dan biota air lainnya. Golongan ini mencakup kegiatan pembudidayaan ikan, misalnya proses produksi yang melibatkan penebaran benih, pembesaran, pembiakan atau pembenihan, hingga pemanenan dari biota air menggunakan cara yang dirancang untuk meningkatkan jumlah biota air yang dihasilkan melebihi kapasitas alami lingkungan, seperti contoh pengembangbiakan secara alami, pemberian makanan, dan menjaga dari pemangsa. Beberapa contoh kegiatan dengan KBLI 032 yang sering ditemui di Kalimantan Tengah, diantaranya KBLI 03211 untuk budidaya ikan kerapu, kakap, kepiting, cumi-cumi, baik di laut maupun fasilitas buatan yang berisi air laut. KBLI 03221 untuk budidaya ikan mas, ikan nila, ikan patin, ikan lele, dan ikan gabus menggunakan air tawar, bisa di sungai, danau, maupun fasilitas buatan. Berikutnya adalah golongan terakhir di golongan pokok perikanan, yaitu golongan 033, pembudidayaan ikan dan biota air lainnya. Golongan ini mencakup kegiatan jasa penunjang insidental pada kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan, baik di laut maupun di perairan air tawar, seperti jasa pemberian pakan, jasa pemanenan,
jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, serta jasa uji mutu. Sebelum menutup pembahasan terkait kategori A, mari kita membahas terkait perbedaan aktivitas pertanian versus jasa penunjang pertanian. Perbedaan utamanya adalah terletak pada subjek kegiatan dan perannya dalam proses produksi. Aktivitas pertanian dilakukan oleh petani untuk menghasilkan komoditas, sedangkan jasa penunjang untuk membantu proses tersebut secara teknis biasanya oleh pihak ketiga pada dasar balas jasa atau kontrak. Contoh aktivitas pertanian yaitu penanaman dan pembibitan, pengelolaan tanaman maupun ternak. Contoh jasa penunjang yaitu jasa pemupukan, pemanenan, penetasan telur, dan sebagainya. Sahabat statistik, mari kita kawal bersama langkah besar ini untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa. Sensus Ekonomi 2026 milik Indonesia. Mencatat ekonomi Indonesia. Terima kasih.